Perkenalkan, saya Sylvester Sinabuan SPD, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam menjalankan tugas pengawasan, saya membawahi 7 sekolah binaan dan juga 7 guru mata pelajaran IPA yang menyebar pada 31 sekolah di Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya mengajak kita semua untuk menyaksikan praktik baik yang telah saya jalankan selama 3 tahun terakhir sesuai dengan usia kepengawasan yang saya emban. Mari dan saksikan. Sebagai pengawas sekolah, saya menyadari bahwa tugas saya adalah mendampingi kepala sekolah dan guru untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan di sekolah berjalan dengan baik. Saya coba untuk membuat video praktek baik yang telah saya jalankan dengan judul Berinovasi Sambil Belajar. 3 praktek baik telah saya jalankan, yakni pendampingan penyusunan bahan ajar berbasis aktivitas untuk masa belajar dari rumah, pendampingan penyusunan soal HOTS, dan pendampingan penyusunan soal bermuatan literasi numerasi. Mari kita lihat satu persatu. Pendampingan penyusunan bahan ajar berbasis aktivitas untuk belajar dari rumah. Dalam masa pandemi COVID-19, sekolah-sekolah di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat sulit untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Hal ini karena keterbatasan perangkat Android serta jaringan internet yang tidak mendukung. Satu-satunya cara adalah guru memberikan materi kepada peserta didik untuk dipelajari di rumah, serta mengerjakan soal dan mengumpulkannya pada waktu. Namun, fakta membuktikan bahwa banyak peserta didik tidak mengerjakannya dengan alasan tidak mengerti materi. Kondisi ini menuntut guru untuk menciptakan cara yang lebih kreatif yang memungkinkan proses belajar peserta didik bisa berjalan. Salah satunya adalah menggunakan bahan ajar berbasis aktivitas. Persoalan berikutnya adalah guru belum memiliki kompetensi untuk mendesainnya. Oleh karena itu, saya membangun kolaborasi dengan kepala sekolah untuk menyelenggarakan pelatihan bagi guru. Inilah kegiatan pendampingan yang saya laksanakan pada bulan September tahun 2020, baik secara luring dengan tatap muka terbatas maupun melalui daring menggunakan aplikasi Zoom gratis. Namun pendampingan ini tidak efektif karena dalam waktu yang singkat sehingga hasilnya tidak maksimal. Berdasarkan hasil ini, maka kembali dilaksanakan secara luring dalam bentuk workshop pada bulan Juli tahun 2021. Pada kegiatan ini dilaksanakan pemaparan materi singkat dan lebih mengutamakan pendampingan kerja. Pendampingan ini ternyata membuahkan hasil yang baik karena 90% guru memiliki bahan ajar berbasis aktivitas dan akan diberikan sebagai panduan belajar peserta didik dari rumah. Dia menyatakan materi sudah dikuasai mana, yang belum mana. Berikut, dia menilai dirinya sendiri terkait sikap spiritual. Kemudian yang berikut, dia menilai dirinya sendiri terkait sikap sosial. Ada contohnya. Komponen bahan ajar tatap muka terbatas. Saya akan memang jangan sampai ini tatap muka terbatas. Penuh jelas tidak? Untuk tatap muka penuh jelas tidak? Terbatas. Nah, dengan demikian maka bahan ajar yang tadi itu saya buat tadi begini. Terpaksa harus kita kembangkan sedikit supaya belajar bermakna bisa jalan. Pertama seperti biasa, ingat baca materi atau nonton video atau apa ya. Berikut menyelesaikan materi seperti biasa. Tetapi di aktivitas 3, pendampingan penyusunan soal HOTS. Fakta membuktikan bahwa guru cenderung menggunakan soal dari buku teks tanpa memperhatikan level kognitif. Soal didominasi oleh level rendah. Tentu hal ini belum tentu sesuai dengan ranah pada kompetensi dasar. Jika itu yang terjadi, berarti keputusan yang dibuat guru terhadap ketuntasan belajar peserta didik tidaklah tepat. Sementara guru sendiri mengakui bahwa mereka belum mampu menyusun soal-soal level 3 yang kontekstual. Berangkat dari kondisi ini, maka saya melakukan pendampingan kepada guru dalam menyusun soal HOTS. Inilah bukti kegiatan pendampingan pada bulan Maret tahun 2021. Pastinya bahwa mengukur keterampilan tingkat tinggi itu sudah pasti. Kalau itu sudah pasti itu tempat, jadi gimana? Mungkin nanti. Tetapi salah satu lagi yang menjadi ciri dari HOTS adalah berbasis pada soal kontekstual. Maka dalam buku soal rumuskan kontekstualnya. Bentuk cangkut tidak jauh. Tidak mana itu? Nah, bisa dilihat. Ada rumusan kontekstualnya. Lalu yang berikut, yang di atas, tidak mungkin dan
menyusul kebaruan. Tidak mungkin menyusul kebaruan. Itu berarti soal itu harus baru. Kalau soal itu kamu tahu apa yang sudah pernah dibahas, bahwa itu soal jadi tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena itu orang sudah hafal. Dia sudah hafal. Proses berpikirnya sudah satu kali kosong. Dan tidak semua soal yang lain bisa ngomong. Kalau satu kira dia mau mana ini? Mau mana itu dalam soal ini? Oke. Sudah. Pendampingan penyusunan soal bermuatan literasi numerasi. Hasil asesmen nasional membuktikan bahwa kemampuan literasi numerasi peserta didik masih rendah. Penyebabnya adalah proses pembelajaran yang minim literasi numerasi dan soal-soal yang digunakan untuk penilaian tidak bermuatan literasi numerasi. Guru perlu mengintegrasikan literasi numerasi dalam pembelajaran intrakurikuler dan juga merancang soal-soal yang kaya akan literasi numerasi pada semua mata pelajaran. Inilah bukti kegiatan yang saya laksanakan pada bulan Maret tahun 2022. Walau demikian, hasilnya belum maksimal. Karena itu kembali dilaksanakan penguatan pada bulan Maret 2023. Pada kegiatan ini, lebih mengutamakan bimbingan perorangan atau dalam kelompok kecil. Dan inilah bukti soal-soal rancangan guru dari hasil pendampingan yang telah saya lakukan. Demikian 3 praktik baik yang telah saya laksanakan. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan pengawas di tanah air. Salam dan bahagia. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dominika Lamapaha. Saya Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum sekaligus guru IPA pada SMPK Santo Gabriel Arantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya ingin memberikan testimoni terkait penggunaan bahan ajar berbasis aktivitas yang kami gunakan selama masa pandemi COVID. Bahan ajar ini memiliki aktivitas yang cukup lengkap, di mana sangat membantu proses belajar anak di rumah dan pembelajaran lebih bermakna. Tak lupa juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sylvester Sinabuan yang membantu kami dalam penyusunan bahan ajar ini. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sri Ermawati SPD. Saya guru di SMP Negeri 1 Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni tentang penulisan atau penyusunan soal yang memuat literasi dan numerasi. Penyusunan soal literasi dan numerasi yang didampingi oleh Bapak Pengawas Binaan sekolah ini, Bapak Sylvester Sinabuan, SPD, sangat-sangat sekali membantu bagi kami para pendidik. Karena dengan pendampingan ini, kami para pendidik, kami guru mengerti tentang pentingnya dalam penyusunan sebuah soal dimuatkan literasi dan numerasi. Sehingga literasi dan numerasi ini akan semakin berkembang dan akan bermanfaat bagi anak-anak. Dan diharapkan ke depannya, anak-anak kita, para peserta didik, akan semakin mampu bernalar kritis dan semakin terampil berpikir tingkat tinggi dengan dimasukkannya kompetensi literasi dan numerasi dalam penyusunan setiap soal yang tidak hanya ada di kelas 7, 8, dan 9, tapi untuk tingkatan semua sekolah. Sekian testimoni saya. Terima kasih. Salam sehat. Salam literasi. Saya Felix Subanhoda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur. Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya dan rekomendasi kepada Sylvester Sinabuan, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur untuk mengikuti Lomba GTK Inovasi 2023.